hadis Abi Kabsyah radhiyallahu taala anhu ardah. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wa taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamad dunya fi arba'ati nafar. Perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia itu sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 orang. Kita perhatikan 4 orang ini. Kita di bagian mana? Nabi Alaihissalam sesungguhnya dunia hanya untuk 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Yang pertama seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan harta. Ini yang pertama. Nabi Alaihissalam, dan orang tersebut dia yattaqillaha azza wa jal. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Harta yang Allah berikan kepadanya, dia menggunakan hartanya di jalan yang benar. Dan dia silaturrahim dengan harta tersebut. Dan dia mengetahui bahwa ada hak-hak di harta yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama. Yang maknanya orang kaya dan juga memiliki ilmu. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu agama dan tidak diberikan harta. Apa istilahnya? Seorang yang beragama, yang memiliki ilmu agama tapi miskin. Ya, memiliki ilmu tapi tidak memiliki harta. Fahuwa sadiqun niyati yaqul, dan dia dengan jujur, dengan niat yang baik, ini yang dimaksud. Dia berkata, jika saya memiliki harta seperti si fulan, yang pertama, saya akan gunakan harta tersebut sebagaimana dia gunakan. Yang pertama, dia gunakan harta untuk membela agama Allah. Dia menghabiskan harta untuk memberikan nafkah kepada orang miskin, kepada orang fakir. Dia menggunakan hartanya untuk membangun masjid, membangun rumah anak yatim, membantu muslimin. Hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dia gunakan untuk silaturrahim, untuk ayahnya, bantu ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, keluarganya. Dan dia mengetahui ada hak-hak yang Allah wajibkan di hartanya. Orang yang kedua ini, dia hanya memiliki niat yang baik. Jika saya memiliki harta seperti fulan, maka saya akan gunakan harta itu seperti dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi wa huma fil ajri sawa. Dia dengan niatnya, dia akan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dan tingkatannya dia, pahalanya dia seperti yang pertama. Ya. Jadi kita ini jika bukan seorang kaya, paling tidak kita memiliki agama, kita memiliki ilmu, kita belajar agama Allah dengan niat yang baik. Kita mengatakan jika ada harta, kita miliki harta yang banyak, kita akan naik haji, kita akan umrah, kita akan bangun masjid, kita bangun pondok, kita akan bantu pondok, kita akan bangun rumah untuk anak yatim. Jika memiliki harta, saya akan kumpulkan orang-orang yang tidak memiliki kerja di kota saya dan berikan kerjaan. Ya. Niat yang baik, dengannya insya Allah Subhanahu wa taala akan dapat pahala seperti orang yang kaya yang menghabiskan hartanya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syahidnya hafizakumullah. Tidak memiliki harta, tapi niat sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak. Yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun
Atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Allah Subhanahu wa taala berikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Maka kata Nabi alaihi salam, fa wa yakhbutu fi malih. Dan la yattaqillah. Dan orang tersebut tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Yang maknanya dia menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang Allah haramkan. Membela kufar, membela orang-orang yang buat maksiat. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Membangun tempat yang tidak benar. Membuat masalah, membuat fitnah dengan hartanya. Dan tidak dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Dan tidak mengetahui bahwa ada hak-hak di harta yang Allah berikan kepadanya. Ini yang ketiga. Perhatikan hafizakumullah. Apa bedanya yang ketiga sama yang pertama? Dua-duanya memiliki harta. Ya. Akan tetapi yang pertama harta dan ilmu. Dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga memiliki harta tapi tidak ada ilmu. Yang pertama selamat dari celaan. Yang pertama dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manfaat yang sangat besar untuk kaum muslimin yang hidup di sekitarnya. Bantu fakir dan miskin. Tidak pelit. Cari pahala dengan berbuat baik kepada kaum muslimin. Luar biasa. Adapun yang ketiga ini kaya. Tetapi dia karena tidak memiliki ilmu, maka sama sekali tidak ada manfaat untuk kaum muslimin. Pertama kali dia malah menggunakan hartanya di hal-hal yang tidak halal. Dia malah mendukung orang-orang yang tidak benar. Dan sama sekali tidak membantu kaum muslimin. Manfaatnya sama sekali untuk kaum muslimin tidak ada. Apa sebabnya? Karena dia tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara yang pertama sama yang ketiga. Dan ini berkata ulama rahimahullah wa ta'ala, ini membuktikan pentingnya ilmu bagi seluruh kaum muslimin. Yang pertama karena ilmunya dia menggunakan hartanya dan Allah. Yang kedua karena ilmunya niatnya baik, ya, tidak merusak tidak menggunakan hartanya. Dia miskin, tapi dia juga tidak ada niat jelek. Karena ilmu. Yang ketiga ini, karena tidak ada ilmu, dia malah menggunakan hartanya di jalan yang tidak benar. Yang keempat, adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan ilmu dan tidak berikan harta. Sudah miskin ilmu, miskin pula harta. Akan tetapi karena dia jahil, tidak ada ilmu agama, tidak pernah belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak hadir majlis belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dia dengan niatnya berkata, jika saya memiliki harta, saya akan gunakan hartaku seperti si fulan. Siapa ini? Yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam fahuma fil wizri sawa. Mereka dosanya sama. Padahal dia sama sekali tidak keluarkan sedikit pun harta untuk hal-hal yang tidak benar. Akan tetapi karena niatnya. Maka ini hafizakumullah, jika kita perhatikan hadis ini hafizakumullah, kita perhatikan bahwa ada dua orang yang beramal, ada dua orang yang ikut saja. Yang beramal yang pertama itu
yang kaya dan memiliki ilmu. Dia beramal, ya. Hartanya dia gunakan untuk Allah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut orang kaya ini orang yang alim, yang memiliki ilmu, maka pahalanya dia sama. Yang ketiga ini yang bekerja, yang memiliki harta tanpa ilmu, dia juga hartanya menggunakan, tetapi di hal-hal yang tidak benar. Ada orang yang ikuti dia, yaitu orang yang miskin, yang gak ada ilmu, dan dia hanya punya niat yang tidak benar. Jika saya memiliki harta, saya akan gunakan harta itu seperti orang ini. Yang ketiga, dia bangun tempat yang tidak benar, yang haram. Maka yang keempat ini punya niat seperti dia ini, maka dia dapat dosa seperti dia. Yang membedakan hanya ilmu dan niat yang baik atau niat yang jelek. Yang membuat orang mengetahui bahwa ini benar atau ini jelek, yaitu ilmu. Maka hadis ini hafizakumullah sangat penting bagi kita. Kita lihat diri sendiri. Apakah kita yang pertama atau yang kedua semending, atau waliyadu billah yang ketiga. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi a'lal manazil. Tunjukkan dia yang paling tinggi. Yang ketiga, yang jahil, kaya, qala sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi akhbathil manazil. Tunjukkan dia yang paling jelek. Maka sangat bahaya jika kita memiliki harta, tetapi kita menggunakan hartanya di jalan yang Allah haramkan. Di sini ada beberapa faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan ilmu. Dengan ilmulah, dengannya kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dengannya kita bisa berbaiki diri sendiri dan berusaha untuk berbaiki yang lain. Karena ilmu. Jika tidak ada ilmu, diri sendiri yang rusak dan juga kita merusak yang lain. Karena itulah kala Syekhul Islam rahimahullah, dasar kebaikan adalah dua. Al-ilmu wal-adl. Dasar kebaikan adalah yang pertama ilmu, yang kedua keadilan. Dan dasar kejelekan lawannya adalah dua apa? Al-jahlu dan apa? Berbuat zalim. Ya. Maka dasar kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga dan yang lain yaitu al-ilm. Contohnya adalah di hadis ini sangat jelas. Yang kedua, hafizakumullah, faedah yang kedua, yaitu harta tanpa ilmu itu bisa menjadi musibah bagi orang tersebut. Harta yang banyak, tidak ada ilmu, bisa menjadi musibah untuk dia sendiri dan untuk masyarakat, karena dia sendiri menggunakan hartanya di hal-hal yang haram dan dia merusak masyarakat karena dia tidak memiliki ilmu. Maka faedah yang kedua, kalam Sana'ani rahimahullah ta'ala, bahwa harta jika tidak ada ilmu malah menjadi musibah. Sudah waktu salat. Yang ketiga, faedah yang ketiga, keutamaan sedekah, nafkah, bantu kaum muslimin, memberi bantuan kepada masyarakat
keutamaan sedekah hafizakumullah. Termasuk ibadah yang sangat mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu membantu kaum mukminin, kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW mencela orang yang tidur dengan rasa kenyang, tetangganya kelaparan. Dan Rasulullah SAW mencela orang yang hidup di tengah masyarakat yang dia kaya, sedangkan ada orang yang sekitarnya miskin sampai tidak bisa makan dan minum. Berbuat baik itu hafizakumullah ibadah yang sangat mulia, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan untuk kita. Jika kita berbuat baik kepada hamba-Nya Allah, Allah akan berbuat baik kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkan saja, disuruh mengucapkan ucapan yang baik. Linnas, kepada seluruh manusia, mengucapkan ucapan yang baik. Dan ketika kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah as-sadaqah, sangat banyak keutamaan sedekah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak kaum muslimin yang membutuhkan bantuan, walaupun sedikit. Tasaddaqu walau bisyikki tamrah. Disuruh kita keluarkan sedekah, berikan sedekah walaupun dengan sebaru kurma. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yanqusul malu min sadaqah bal yazid. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan menjadi sebab berkah. Selanjutnya hafizakumullah, yaitu pentingnya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita bisa selamat insyaallah dari banyak masalah, baik yang terkait dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia. Karena kesyirikan sebabnya adalah kejahilan. Sebagaimana kaum Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Berikanlah, buatlah ilah, Tuhan, sebagaimana mereka ini punya Tuhan. Kata Musa alaihissalam, sesungguhnya kalian orang yang jahil. Minta dari Musa alaihissalam berbuat apa? Syirik. Syirik sebabnya adalah al-jahal. Ma'siyah, dosa sebabnya adalah al-jahal. Wa illam tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum min al-jahilin. Ya Allah, jika tidak selamatkan saya, kata Yusuf alaihissalam, ya, dari mereka ini wanita-wanita yang mengajak berbuat maksiyah, jika tidak selamatkan saya dari mereka, saya akan lakukan apa yang mereka ingin, dan saya akan menjadi orang yang jahil. Maka belajar agama Allah dan jangan sama sekali lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu adzan. As'alullah Subhanahu wa taala an yusallimana min al-fitani zahirah wa batinaha. Intinya ceramah ini insyaallah kita bisa dapat faedah. Sangat penting bahwa niat yang baik, dengannya kita akan mendapat pahala yang sangat banyak, dan niat yang jelek, dengannya kita bisa dapat dosa yang sangat banyak. Karena itulah hafizakumullah, kita pertama kali belajar mana yang baik, mana yang jelek, dan kita begitu juga kita niat dengan niat yang baik, agar insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan banyak pahala karena kita melakukan sesuatu yang baik dan berazam untuk melakukan hal-hal yang benar. As'alullah Subhanahu wa taala an yusliha umurana wa an yusliha hala ra'iyatina wa ra'ina, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.